warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'inallahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, ibu-ibu nyai, wabil khusus beliau rektor IAIN beserta jajarannya yang saya hormati, dan kepada para kakak-kakak panitia yang saya cintai, dan kepada para dewan juri yang tak lupa saya harapkan kemanfaatan penilaiannya, dan kepada para peserta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi yang menjelang siang ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, betul? Sehat itu ada dua. Sehat itu ada dua. Tolong lihat jari saya, jangan lihat kakak panitia ya. Jadi sehat itu ada dua, apa? Sehat rohani dan sehat jasmani. Syarat untuk kita bisa datang ke majelis harus sehat dua-duanya, betul? Kalau cuma sehat jasmani, rohani nggak sehat, naudzubillah, kita pol-polan berada di pinggir jalan, betul? Pol-polan kita ya nggak mungkin lah rohani nggak sehat kita datang ke majelis. Tapi juga begitu sebaliknya, kalau jasmani nggak sehat tapi ruhnya sehat, ya contohnya kue guru pengen tok, kalian itu cuma ingin doang, tapi jasmanimu stroke, naudzubillahimin dzalik. Artinya apa? Harus sehat dua-duanya, kita mampu menempuh majelis ini. Yang selanjutnya yaitu salawat beserta salam tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang mampu membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu agama Islam. Tuku bawang, keliru merica, aku datang atas nama cinta. Kalian tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Tapi kalau kakak-kakak sudah beda. Kakak-kakak tuku bawang keliru merica, kebacut sayang mung dianggap konco. Jadi tema saya hari ini sedikit mengambil kutipan dari tema yang diberikan kakak panitia, yaitu tentang media sosial dan peradaban bangsa. Jadi begini teman-teman, di era zaman now, kita tahu kan zaman now itu zaman sekarang, bukan sudah lagi bukan zaman old. Artinya apa? Kita hidup sudah semuanya berdampingan dengan mesin, betul? Terutama media sosial yang tidak luput tangan kita tidak megang HP. Jadi begini, ketika kita menggunakan media sosial, maka gunakanlah mediamu untuk berdakwah, jangan untuk alay-alayan. Artinya apa? Ketika kita punya media, dakwahlah dengan mediamu, posting yang penting, jangan yang penting posting. Lah hari ini teman-teman itu buat alay, malam-malam kedinginan buat status, kedinginan nih. Tahu kakak laki-laki, dilihat, dikomen oleh kakak laki-laki. Tak kancani po, halah, ketemu buaya. Begitu dikomen lagi sama Mbak MC, WK, bok yo melu, jadi gitu. Artinya apa? Zaman itu dakwah itu sudah berkembang. Dulu zaman Rasulullah itu dakwahnya sudah tidak menggunakan media sosial, tapi menggunakan bil lisan. Artinya apa? Dengan retorika berbicara Rasulullah. Ketika saat itu Rasulullah berbicara, itu membuat kaum kufair itu terkesima atas pembicaraan Rasulullah. Artinya apa? Dakwah itu berkembang. Kemudian turun kembali di zaman sahabat, zaman Utsman bin Affan. Apa? Dakwah sudah menggunakan bil kolam. Artinya apa? Dakwah sudah menggunakan menulis. Muncullah pembukuan hadis. Itu di zaman Utsman bin Affan. Selanjutnya
Dakwah mulai berkembang kembali di zaman apa? Wali Songo. Kita tahu di zaman Wali Songo itu yang dikenal dengan budaya, maka dakwahnya menggunakan bisakhofah. Sudah menggunakan budaya. Di Nusantara Wali Songo datang, muncullah turi-turi putih, betul? Muncullah gundul-gundul, pacul, muncullah ilir, dan lain sebagainya. Itu cara dakwah Rasulullah. Itu bukan hanya sekedar lagu, bro. Itu juga ada maknanya, betul? Artinya seperti itu, dakwah sudah mulai berkembang. Nah, hari ini kita sudah tidak menggunakan bil lisan, bil kolam, sudah tidak menggunakan bisakhofah. Tapi apa? Hari ini kita sudah menggunakan bil medsos. Dakwahlah menggunakan bil medsosmu. Ingat, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Ikutilah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Kalau aku cuma berpikir, ya ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat, mohon maaf. Semua orang sudah sanggup berpendapat atas medianya sendiri-sendiri, betul? Maka dalam surat Yasin itu diterangkan, Yasin ayat 65, itu dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada suatu hari nanti, ketika mulut dikunci, tangan berbicara, kaki kalian menjadi saksi kepada apa yang dia lakukan dahulu. Artinya apa? Saya bertanya dengan ayat ini. Kenapa yang bertanya, kenapa yang bersaksi kok tangan? Karena orang hari ini membuli, mencaci, memaki sudah tidak menggunakan mulutnya tapi menggunakan tangan-tangannya. Lewat apa? Lewat komentar di media sosialnya, betul? Maka berhati-hatilah di media sosial. Indonesia sudah kritis. Artinya apa? Kita diserang oleh kaum-kaum yang mengatakan khilafah harus diterapkan di Indonesia. Itu salah besar. Artinya apa? Pancasila tetap kokoh berada di Indonesia. Mereka menggunakan medianya mengatakan apa? Khilafah harus diterapkan di Indonesia. Itu salah besar. Mungkin lampu merah sudah tiba. Saya mau bertanya kepada kalian. Ketika saya tanya mau pilih olahraga berlari apa jalan, kalian milih mana? Lari apa jalan? Jalan, seharusnya jalan. Kenapa? Karena konsep hidup tentang perjalanan, bukan tentang sebuah pelarian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.